Manager Liburania, dan Bapak M. Octaviano Pratama dari Chief Scientist BISA AI. Untuk Bapak Muhammad Kurniawan, boleh share presentasinya? Oh, ini mau saya dulu ya? Share webcam-nya juga, Pak. Ini soalnya Mas Oktav dulu nih, yang diskusi dulu nih. Pembukaan nih kayaknya nih. Mas Oktav?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang kepada para peserta yang telah hadir di Roundtable 16 Data Analysis in Travel Industry. Oke, sebelumnya saya ingin menyapa dulu kepada para narasumber kita. Yang pertama yaitu Bapak Muhammad Kurniawan, sebagai co-founder Liburania, PT Liburania Praktisindo Utama. Dan yang kedua narasumber kita yaitu Pak Octaviano Pratama, MKOM, yaitu sebagai Chief Scientist BISA AI. Dipersilakan untuk para narasumber untuk mengaktifkan webcam-nya. Silahkan Pak Kurniawan dan Pak Oktav. Baik, untuk Pak Kurniawan. Selamat sore Pak Kurniawan. Ya, selamat sore. Bagaimana Pak? Apakah sudah siap untuk mempresentasikan materinya? Oke, ini mau saya dulu atau mau Pak Oktav dulu nih untuk bicara secara global dulu? Bisa share webcam dan kita bisa ngobrol sebentar. Halo. Ya. Oke. Ya mohon maaf tadi ada sedikit trouble, jadi baru bisa join. Pak Wawan mungkin sekilas mungkin dari saya dulu ya untuk detail dari apa namanya case di data science untuk travel industry mungkin ya Pak Wawan ya. Ya, silakan Pak. Oke, baik. Silakan Bu moderator bagaimana? Ya baik, silakan untuk Pak Oktav dulu yang mempresentasikan materinya, lalu dilanjutkan oleh Pak Kurniawan. Dan untuk para peserta yang ingin bertanya, boleh diketik di kolom public chat ya, untuk para peserta. Nanti di akhir presentasi, setelah para narasumber semua mempresentasikan materinya, akan diadakan sesi tanya jawab. Ya dipersilakan untuk Pak Oktav, silakan mulai mempresentasikan materinya. Baik, terima kasih Ibu moderator. Jadi, oke, perkenalkan saya Oktav dari BISA AI. Saya sudah kenal cukup lama dan Pak Wawan, ya kita ada beberapa inisiasi yang kita kerjakan bersama. Ya, jadi ini menarik sekali. Mungkin saya sedikit ambil dari case-nya Liburania ya. Jadi Pak Wawan ini founder dan CEO dari Liburania. Nah, oke, mungkin kita sedikit kaitkan antara data science dengan travel industry. Salah satu contohnya adalah di Liburania. Oke, mungkin sedikit dari sesi saya akan sedikit loncat ke case-case yang ada di industri travel terutama. Nah, jadi mungkin di sini audiens 40% perkiraan itu adalah orang-orang yang bergerak di bidang data science dan IT. Ya, ini ada beberapa case yang saya coba angkat ya pada kasus travel industry dengan memanfaatkan teknologi data science. Nah, di sini yang pertama adalah mengenai recommendation engine ya, atau mesin memberikan rekomendasi. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan membuka beberapa aplikasi untuk travel ya, salah satunya adalah Liburania ya, atau misalkan aplikasi e-commerce lainnya, ini biasanya terdapat beberapa mesin rekomendasi untuk merekomendasikan pengguna mengenai apa yang kira-kira bisa menarik pengguna itu ya. Nah, ini biasanya berdasarkan dari customer data ya, untuk meningkatkan penjualan, kemudian menemukan customer yang loyal ya terhadap travel tersebut dan lain sebagainya.
Ya, sebagai contoh misalkan ketika saya membuka website Amazon.com, ini kita beralih sedikit ke e-commerce ya, misalnya Amazon.com. Nah, di sana misalnya saya mencari suatu buku, ya misalnya bukunya mengenai programming, kemudian ya saya misalnya tahun depan saya masuk lagi ke web tersebut, maka akan direkomendasikan buku-buku yang terkait dengan programming. Ya, jadi itu yang disebut dengan mesin rekomendasi. Nah, untuk mesin rekomendasi pada data science itu ada banyak sekali algoritma dan teknik yang dapat digunakan. Oke, ini yang pertama adalah mengenai mesin rekomendasi yang coba dipropos oleh Amazon ya, namanya item to item collaborative filtering. Nah, ini papernya, jadi Bapak Ibu bisa coba dibaca papernya, namanya item to item collaborative filtering. Di mana di dalam item collaborative filtering ini, kalau kita lihat algoritmanya adalah diberikan suatu produk, suatu item di dalam suatu produk katalog I, kemudian untuk setiap customer yang membeli item tersebut, maka ini akan menjadi rekomendasi bagi pengguna lainnya. Ya, jadi rekomendasi ini bisa berdasarkan pengguna lainnya yang membeli produk tersebut, ya, atau misalkan berdasarkan behaviornya masing-masing. Nah, ini kasus data science di travel industry. Baik, yang kedua ada flight fare dan hotel price forecasting. Jadi untuk memprediksi harga dari hotel, ya ini kita dapat menggunakan tools data science. Misalkan kita ingin mengetahui kira-kira misalnya contoh seperti ini, di masa pandemi COVID-19 ini kira-kira berapa yang tepat untuk harga suatu hotel. Ya, kemudian juga bisa mengetahui kira-kira kapan peak-nya, puncak. Mohon maaf, ada pertanyaan mungkin tadi? Oke, saya coba lanjutkan ya. Oke, PPT-nya muncul nggak? Muncul ya harusnya ya. Kalau nggak muncul, di refresh. Boleh bantu di refresh. Ya. Oke, saya coba lanjutkan kembali. Ya, ada pertanyaan tadi? Gimana? Oh, mungkin Pak Wawan saya mute terlebih dahulu ya. Oke, sebentar. Nah, kembali lagi di sini. Ini ada forecast ya, forecast dari harga hotel ya berdasarkan apa namanya tadi behavior atau misalkan case tertentu ya. Ini juga bisa kita lakukan dengan teknik data science. Nah, kenapa kita menggunakan data science bukan sistem jadi? Karena data science ini lebih mudah untuk digunakan untuk pengambilan keputusan secara cepat. Jadi dengan waktu beberapa menit kita membuat aplikasinya, misalkan dengan apa namanya Python ya, running di atas Jupyter Notebook, itu misalkan dalam waktu beberapa menit kita sudah bisa mendapatkan hasil keputusan yang kira-kira harga hotel yang seharusnya di hari besok itu sekian harganya. Misalkan di bulan depan sekian, ketika peak sekian dan sebagainya. Itu dengan data science. Sementara ketika kita membuat aplikasinya itu perlu waktu bisa jadi 1 bulan, 3 bulan ya, bisa juga 1 tahun seperti itu. Nah, kemudian contoh kasus lainnya di data science pada travel industry itu ini contohnya adalah intelligent traffic assistant ya. Jadi kita bisa mendapatkan semacam bantuan ya dari agen intelligence. Ini karakteristik dari artificial intelligence. Nah, kalau kita lihat di sini agen intelligence-nya itu dia bisa mengetahui preference dari usernya, ya, behavior dari penggunanya. Ini juga bisa dilakukan dengan teknik data analytics. Ya. Sebagai contoh, misalkan ketika kita, ya ini ada Beacon ya, salah satu platform yang saat ini banyak digunakan di travel ya. Kemudian terhubung dengan mobile phone ya, di mana nanti travelnya itu bisa mendapatkan profil penggunanya dari Beacon ini. Ya, seperti itu. Ini juga dengan bantuan teknologi data science ya, ini memungkinkan untuk dilakukan. Kemudian juga ya tadi seperti yang saya sampaikan, data science ini bisa bisa mengambil keputusan yang cepat, namun juga bisa kita jadikan seperti suatu sistem yang langsung jalan gitu ya. Itu juga bisa seperti itu. Kemudian kasus lainnya adalah disruption management ya, di mana kita dapat memprediksi kapan terjadinya ada
interruption atau misalkan ada obstacle, ada gangguan terhadap travel ya. Misalkan contoh yang paling nyata adalah untuk menghindari bad weather. Ini biasanya digunakan pada travel pesawat ya. Nah, ini misalkan ada cuaca buruk, perlu diubah ke jadwal lainnya. Nah, itu dengan bantuan data science. Programnya seperti apa ya? Sebenarnya cukup sulit juga, namun ini dengan kerja sama tim bisa kita lakukan. Nah, kemudian contoh lainnya adalah customer support ya, di mana ini contohnya adalah chatbot. Sebagai contoh, misalkan ketika saya chat ke suatu provider, ini nanti akan langsung direkomendasikan mau pilih apa, flight, hotel, rent car, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika kita pilih salah satu, nanti ditanyakan destinasinya kemana, dan muncul lagi contohnya ya seperti ini. Nah, nanti langsung kita diarahkan ke halaman booking dan sebagainya. Nah, kemudian contoh lainnya adalah dari travel industry ya, untuk pemanfaatan data science itu pada kasus misalnya untuk menentukan path yang tepat untuk customer ya. Ini sebenarnya bisa menggunakan teknik data structure and algorithm. Contohnya adalah dengan Dijkstra algorithm atau dengan minimum spanning tree ya. Jadi kita bisa memberikan semacam keputusan atau customize terhadap user travel agent-nya. Ya. Ini contoh lainnya adalah sentimen analisis di sosial media. Nah, dengan sentimen analisis ini kita bisa mengetahui kualitas atau kepuasan dari pengguna. Ya, misalkan berdasarkan rating tertentu. Ya, kalau Bapak Ibu pernah menggunakan contoh aplikasi travel misalnya ya seperti yang banyak digunakan saat ini di Indonesia, itu kan banyak teksnya ya, teks komentarnya. Misalkan, ini pelayanannya baik, kemudian ini kurang apa, dan lain sebagainya. Nah, data teks itu bisa kita manfaatkan, kita masukkan ke dalam mesin sentimen analisis kita, untuk mendapatkan nilai sentimen dari pengguna kita. Misalkan ini baik, buruk, ya, pelayanannya. Kemudian penggunanya ini anger, ya, sad, satisfied, dan lain sebagainya. Nah, ini tapi perlu kita dapatkan data yang cukup besar ya, atau dengan big data. Nah, solusi lainnya adalah kita bisa menggunakan crawling data dari sosial media, biasanya dari Twitter, dari Instagram, dari Facebook. Itu kita bisa manfaatkan review dari customer. Kemudian review customer itu kita masukkan ke mesin AI kita untuk mendapatkan nilai kepuasan dari pelanggan kita. Ya. Nah, jadi teknik atau teknologi data science tadi, terutama untuk di travel, ini sebenarnya bersinggungan dengan teknologi lainnya, ya, seperti teknologi artificial intelligence, ya, kemudian machine learning, deep learning, bahkan natural language processing. Ya, ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Ya, kita coba sekarang masuk ke kasus dari travel case-nya ya, untuk data science. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti bisa lihat siaran ulangnya untuk kasus-kasus yang ada ya pada channel ini. Kita coba mulai, sepertinya kita akan coba programmingnya. Ya, baik. Nah, untuk memulai belajar bagaimana cara menggunakan data science pada kasus travel, ya, kita perlu data. Nah, saya ambil dari kaggle.com. Nanti saya tunjukkan di mana lokasinya ya. Atau boleh saya kirimkan dulu ya. Bentar. Nah, ini datanya ya, sebenarnya saya ambil dari Kaggle datanya. Oops. Salah. Oke, ini. Oke, ya, silakan diakses ya datanya. Oke, saya kembalikan lagi ke sini. Nah, baik, datanya kita ambil dari situs kaggle.com, kemudian kita juga bisa ambil dari data yang umum digunakan seperti data.go.id, ya, kemudian dari UCI, dan lain sebagainya. Nah, untuk memulainya kita perlu menggunakan bahasa pemrograman seperti Python, ya, ataupun MATLAB, ya, itu bisa juga kita manfaatkan, tapi saya rekomendasikan menggunakan Python. Nah, pada umumnya kasus yang paling sederhana dapat dilakukan di data science adalah kasus klasifikasi. Nah, ini bagi yang sudah pernah ikut tutorial sebelumnya, mungkin saya ulang lagi ya. Ini kita hari ini akan coba mengenai airline passengers ya. Jadi untuk
apa namanya, klasifikasi kepuasan dari pelanggan ya, seperti itu. Oke, flow-nya seperti ini kalau kita lihat, dimulai dari baca data, kemudian kita lakukan pre-processing data, kita lakukan split data menjadi data latih dan data uji. Data latih kita bentuk, kita gunakan model neural networks untuk melatih data kita, kemudian kita menghasilkan data yang bisa menerima inputan berupa nilai parameter yang menentukan customer satisfaction atau kepuasan dari pelanggan. Ya sebenarnya ini kasus yang simple tapi manfaatnya sangat besar ya, menentukan kepuasan dari pelanggan, seperti itu. Oke, datanya sudah saya kirimkan di chat ya, di chat dari apa namanya, bisa tampil. Nah, datanya ini adalah data airline passenger classification, tersusun atas beberapa parameter dan di akhirnya ada label ataupun ada kelas labelnya ya. Nah, ini kalau kita lihat ada gender, ada customer type, ada usia ya, ada dan lain-lain ya. Kemudian data tersebut biasanya masih terdapat beberapa yang belum bagus sehingga kita lakukan pre-processing data ya, kemudian kita rapikan datanya. Kemudian setelah kita rapikan, kita split datanya menjadi data latih dan data uji. Kemudian kita latih dengan model, salah satu model dari artificial intelligence, yaitu model machine learning atau deep learning. Kemudian kita evaluasi dengan teknik evaluasinya, dan kita menghasilkan model cerdas yang sudah dapat menentukan input parameter dan menghasilkan target berupa label atau kelas label dari satisfy. Apakah itu satisfy atau nol itu tidak satisfy, seperti itu. Nah, ini perlu saya skip karena sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya mengenai deep neural network. Nah, kemudian hasil evaluasi dari contoh dataset di atas seperti berikut ya. Hasilnya ini sudah cukup bagus ya, sangat bagus. Jadi artinya gini, dari misalkan ini ada 100 data, dari 100 data sebanyak 55 data berhasil diprediksi, oh ini customer ini satisfy dan sisanya ini unsatisfy, seperti itu. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk belajar kasus data science ya di travel industry. Oke, mungkin saya agak sedikit ya materi pada hari ini, mungkin lebih banyak ke Pak Wawan untuk share mengenai real di Liburania ya. Oke, moderator, saya kembalikan kembali. Pak Wawan, mungkin sedikit ya, saya sedikit, ini ada pesan juga dari Pak Wawan. Ini kita ngobrol-ngobrol aja ya, biar mungkin diskusinya hidup ya. Oke, sebentar. Pak Wawan sudah siap, Pak? Pak Wawan? Moderator boleh dibantu lagi Pak Wawan mungkin? Oh iya, sebentar akan kami follow up terlebih dahulu Pak Wawan. Oke, jadi sambil menunggu Pak Wawan untuk hadir ya, saya sedikit sharing ya mengenai Pak Wawan ya dari Liburania. Jadi ya bisa sudah ada beberapa inisiasi dengan Liburania ya. Nanti mungkin Pak Wawan yang lebih banyak cerita mengenai inisiasinya apa saja dan lain sebagainya, dan akan masuk ke ranah artificial intelligence dan data science juga. Ya, kemudian ya beberapa yang saya ketahui ini inisiasinya cukup banyak ya di Indonesia, terutama untuk kasus travel industry ya. Kemudian juga akan ada pemanfaatan data science pada kasus travel industry. Jadi mungkin Bapak Ibu sambil menunggu Pak Wawan kembali masuk, silakan mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai data science untuk kasus travel industry. Oke, saya kembalikan kepada moderator, dipersilakan. Baik,
terima kasih banyak kepada Pak Oktaf. Sebelumnya saya ingin sapa-sapa terlebih dahulu kepada para peserta yang hadir live via YouTube. Sudah ada 30-an orang. Untuk para peserta yang live via YouTube bisa kasih pertanyaan di kolom komentar. Dan untuk para peserta yang hadir dan ingin bertanya-tanya lebih lanjut bisa bertanya di kolom public chat. Nah, mungkin tadi yang bisa dapat diambil dari materi Pak Oktaf, yang pertama bahwa data science itu sangat penting sekali dan salah satunya di kasus industri travel. Nah, di sini data science ini dapat membantu memberikan keputusan yang tepat serta dapat menentukan kepuasan pelanggan. Selain itu di data science ini AI AI juga bersinggungan dengan beberapa teknologi lainnya. Nah, sebelum kita masuk ke narasumber selanjutnya, dari para peserta bisa ada yang ingin ditanya sambil menunggu Pak Kurniawan masuk. Baik, Pak Oktaf masih ada di sini kah? Ada yang ingin bertanya, Pak? Oke, terima kasih Mbak Hilya. Ya, silakan Mbak Hilya kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, jadi, ya, sebenarnya umum dikerjakan ya untuk yang data science kasus travel industry yang seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ada 10 kasus yang umum dikerjakan di travel industry. Ya, dimulai dari recommendation engine ya sampai dengan chatbot, itu juga termasuk ranahnya dari data science. Seperti itu mungkin. Pak, ini ada pertanyaan Pak dari Rio Sinaga. Sore Pak, izin bertanya, bagaimana mendapatkan label berupa satisfying dari dataset tersebut Pak? Dan apa parameternya? Oke, baik. Terima kasih, pertanyaannya sangat menarik ya, sangat bagus. Sebentar, saya coba kirimkan jurnalnya dulu. Ya, sebentar, saya coba kirim. Nah, ini ada penelitian sebelumnya dari tim Bisa AI. Ya. Oke, boleh coba dilihat. Ya, jadi gini, untuk mendapatkan label satisfy, ya, ataupun mendapatkan nilai satisfy, itu berdasarkan paper yang barusan saya kirim. Ini sebenarnya penulisnya tim Bisa AI sendiri. Kita menggunakan suatu teknik namanya Net Sentiment Score. Jadi cara memulainya bagaimana? Cara memulainya adalah kita mulai dari melakukan sentimen analisis, kemudian nilainya kita terjemahkan ke dalam Net Sentiment Score, sehingga nanti akan mendapatkan suatu nilai antara negatif 1 sampai dengan 1. Ketika nilainya mendekati suatu nilai negatif 1, maka itu kita nyatakan sebagai unsatisfied. Sementara ketika mendekati nilai 1, itu kita nyatakan sebagai satisfied. Ya, jadi seperti itu. Pak Rio, gimana? Sudah terjawab mungkin? Oke, ini Pak Wawan sudah kembali lagi ya bersama kita. Ibu moderator mungkin jika tidak ada pertanyaan boleh dilanjutkan ke Pak Wawan mungkin ya. Ya, benar sekali. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Oktaf. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi oleh Pak Wawan. Dipersilakan Pak Wawan. Maaf untuk Pak Wawan, itu modenya bisa diganti dari listening ke mikrofon. Oke Mbak, kedengaran suara saya? Halo? Halo, iya Pak. Ya, boleh dibantu Mbak, moderator presentasinya kali ya. Tadi saya di laptop, itu agak close. Oh,
sebenarnya Bapak sudah bisa sih menggeser slide-nya. Coba dicoba oleh Bapak. Oke, gimana caranya? Oke, ya. Ya, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Pak Wawan panggilannya. Kalau cerita tentang saya sendiri, background saya itu kurang lebih 15 tahun lah ya. 15 tahun dari saya lulus kuliah itu nggak jauh-jauh dari dunia IT gitu. Karena dulu saya waktu lulus IT itu, saya bilang, wah kalau saya bisa bikin sistem bagus, tapi nggak tahu cara jualinnya, itu sama aja gitu ya. Karena saya lihat waktu itu teman-teman saya yang lulus kuliah IT, bikin program bagus, kok sayang ya nggak dilihat gitu ya, nggak terkenal gitu, maksudnya nggak banyak di pasaran gitu. Akhirnya saya lebih banyak waktu itu lebih ke dunia marketing, tanpa meninggalkan ilmu saya atau passion saya di dunia IT gitu. Saya sendiri juga pernah bekerja di berbagai industri di IT, kurang lebih yang berhubungan dengan IT. Dulu juga ada pernah di perusahaan cyber gitu ya. Terus juga pernah kerja di SAP, pernah juga kerja di SI gitu ya, SI, dan juga pernah kerja juga di beberapa industri seperti di finansial, seperti di banking sama di asuransi seperti itu. Jadi kurang lebih saya cukup banyak lah. Cuma kenapa saya bikin PT ini? Karena waktu saya dulu saya SMA-nya SMIP, kebetulan SMA saya pariwisata. Jangan ditanya kenapa bisa dari pariwisata ke IT, karena itu emang udah passion gitu ya, udah takdir lah ya. Saya kerja di perusahaan anak perusahaan Garuda waktu itu, Abacus, namanya Cyber. Di situ saya menemukan klubnya gitu loh. Menemukan klubnya di mana industri pariwisata saat itu, kita sebelum bicara pandemi ya, itu benar-benar seksi banget. Istilahnya dulu tuh pariwisata itu udah kayak anak emas lah. Bahkan kalau dari sisi devisa itu kan nomor 2 gitu ya. Saya fokus di situ, nyambung background saya di tourism, di pariwisata, nyambung ke IT, booming Traveloka, booming macam-macam. Itu dulu klien kami gitu ya, waktu saya di Cyber. Jadi awal-awalnya Traveloka masih travel agent biasa, itu saya bantuin lah untuk bikin koneksi-koneksinya seperti itu ke airlines. Dari situ tahun 2016 saya melihat ada satu industri yang saya lihat industri ini kalau bicara airlines, bicara hotel itu mungkin udah puluhan tahun kali ya. Industrinya tuh sangat mature, artinya secara industrinya, secara teknologinya itu udah sangat bagus banget. Hotel, airlines, tapi ada industri yang ini sebenarnya meng-capture banyak masyarakat, tourism banget, itu belum di-capture gitu. Nah, industri apa? Industri adalah tempat wisata. Gitu. Nah, ini nanti related nih dengan hubungannya dengan pandemi ini. Artinya, tren orang berlibur itu akan berubah dari yang dia ke luar negeri, dia akan mungkin setahun 2 tahun ini mungkin lebih berliburnya lebih banyak di domestik gitu ya, atau di Indonesia. Sehingga mau nggak mau, industri tempat wisata ini yang ada sekitar kurang lebih 4.000 tempat wisata. Mungkin tempat wisata dibagi lagi ya, ada tempat wisata buatan, itu kayak Ancol, ada tempat wisata alam, itu kayak pantai, ada tempat wisata budaya, itu kayak Candi Borobudur, dan sebagainya. Bisa seperti itu. Oke. Slide berikutnya apa? Oke, tentang liburannya sendiri, basically saya waktu itu develop ini awalnya waktu itu untuk membantu salah satu tempat wisata di Jabodetabek lah, seperti itu. Jadi mereka ada isu-isu masalah fraud, ada isu masalah penjualan, isu masalah bagaimana meningkatkan pengunjung. Mereka selama ini nggak tahu siapa sih sebenarnya pembeli saya selama ini gitu ya. Nah, dengan ini kita coba beri solusinya. Dari satu wahana, nambah lagi wahana-wahana lainnya, seperti itu. Jadi, sampai sekarang di tahun keempat liburannya berjalan, kita tidak hanya berbisnis di dunia tempat wisata, tapi juga kami berbisnis yang berhubungan dengan tempat wisata. Artinya,
orang untuk datang ke Candi Borobudur, orang untuk datang ke Bali, itu kan tentu perlu ada relasi hubungannya, kayak butuh transportasinya, kayak butuh asuransinya, kayak butuh untuk tempat hotelnya, mau nggak mau itu saling berhubungan. Nah, bisnis kami otomatis itu berkembang ke arah sana, seperti itu. Nah, bedanya bisnis kami ini sama yang lain, dan juga kenapa kami tidak mau terlalu menonjol. Mungkin kalau teman-teman lihat di website atau di lapangan gitu ya, kalau nama brand lain mungkin kelihatan gitu ya, ada A, ada B, ada C gitu ya. Kalau nama liburannya nggak akan muncul. Karena memang liburannya ini kita basis mainnya itu di B2B, artinya tidak hanya B2B, kami lebih ke penyedia platform. Jadi namanya bisa macam-macam. Bisa ada, kebetulan kita ada beberapa nama produk kami, itu tidak atas nama kami, itu mereka berjualan produk kami gitu ya. Jadi benar-benar nanti kalau misalkan teman-teman Mas, saya juga mau dong dibikinin platform seperti Liburania untuk bisa connect ke tempat wisata, airlines, hotel, dan sebagainya. Itu kita bisa bikin. Kenapa saya bikin seperti itu? Karena kita pengen coba melihat tadi hubungannya sama analisis. Karena ada gap yang saya lihat antara supplier atau yang punya produk, itu kayak tempat wisata, hotel, itu mereka belum tahu tuh sebenarnya konsumen saya itu siapa sih sebenarnya gitu ya. Kapan mereka booking tempat saya? Bagaimana mereka menghubungi tempat bisnis saya gitu. Selama ini mereka hanya bisa langsung online atau melalui pihak ketiga, entah itu travel agent atau yang lain sebagainya. Nah, dari sini Liburania mencoba menjembatani antara berbagai industri, mulai dari supplier yang punya produk, sama mereka-mereka yang berjualan, entah itu jualan langsung, entah itu mereka event organizer, entah itu mereka travel agent, entah itu I.O., entah itu mungkin sekolah, dan sebagainya, itu kita saling menghubungkan. Sehingga nanti otomatis tercipta ekosistem. Gitu. Nah, saya akan coba tunjukkan beberapa data, apa yang udah kita kolaborasi gitu ya, ke dalam satu laporan. Di sini, mungkin selama ini bagi tempat wisata atau bagi tempat lain gitu ya, mereka mungkin hanya melihat data pengunjung. Kayak misalkan, oh hari ini, bulan ini pengunjung saya ada 1 juta orang, oh ada 500.000 orang. Tapi sebenarnya kenapa mereka datang, kapan mereka booking, itu nggak pernah ketahuan. Di sini dengan sistem Liburania, kita udah bisa mencoba mengsimulasikan atau mencoba meng-capture dari big data yang ada. Kita lihat nih, sebelum mereka datang, tentu kan mereka akan memesan tiket dulu. Nah, di situ kita bisa melihat kapan sih waktu-waktunya mereka memesan tiket, misalkan memesan pesawat atau memesan hotel gitu ya, di jam berapa gitu. Karena ini penting, ini hubungannya dengan marketing gitu. Artinya, kalau dilihat dari data ini, itu bisa dilihat bahwa pengunjung itu atau konsumen itu rata-rata beli produk kita atau yang punya produk itu di saat waktu mereka lagi lenggang. Mungkin di sekitar jam 12 paling banyak, dan sekitar jam 10, seperti itu. Tentu ada juga yang booking jam 1 malam, seperti itu gitu ya. Nah, di sini pentingnya tim marketing itu bisa melihat, oh jadi kalau saya memasang iklan, misalkan di radio gitu ya, oh saya baiknya masang iklannya jam 11 atau jam 12 atau jam 1 atau jam 2, karena disitulah saat-saatnya si konsumen mereka searching, browsing, dan mungkin memesan langsung atas produk si supplier gitu. Nah, dari situ juga kita bisa melihat sebelum konsumen itu datang, ini contohnya di Wahana ya, di case saya ini di Wahana, sebenarnya sebelum mereka datang, di hari apa sih mereka paling banyak bookingnya gitu ya. Ternyata setelah kita coba ambil data di beberapa waktu, ini tidak waktunya mungkin kita tidak panjang gitu ya, mungkin sekitar 2 bulan atau 3 bulan, kita bisa lihat nih, ternyata orang itu lebih suka mesen tiket itu di hari Jumat gitu. Tapi ternyata ada juga di hari Rabu gitu. Jadi di hari Rabu Jumat ini yang waktu-waktu mereka ternyata, oh jadi mereka waktu luang itu atau waktu kosong itu persiapan beli tiket atau apa itu pas di hari Jumat. Dan nomor 2-nya itu dari Rabu
gitu. Jadi sekali lagi untuk tim marketing atau tim wahana, ketika mereka mau mengadakan marketing atau mereka mau mengadakan roadshow gitu ya, cobalah menempatkan marketing tools-nya itu di dua hari ini gitu, sehingga impact-nya itu bisa langsung kena gitu dengan penjualan seperti itu. Nah, yang ketiga itu kita juga ngetres nih. Rata-rata orang yang datang ini pengunjungnya, mereka menggunakan apa sih waktu mereka pesen gitu ya, waktu mesen tiket, waktu mesen pesawat. Oh, kita bisa tahu nih ternyata pengguna paling banyak misalkan simpati gitu. Terus kedua, mungkin misalkan di situ ada Excel dan sebagainya gitu. Ini penting juga hubungannya dengan marketing atau mungkin buat yang punya produk, kalau kita mau kerjasama untuk mendapatkan revenue dan juga untuk mendapatkan pendapatan lainnya gitu ya. Oh, ternyata kalau saya mau kerjasama dengan operator, baiknya dengan operator A, dengan operator B, seperti itu. Jadi dengan harapan analisis ini kita bisa tingkatkan, terutama dengan masa pandemi ini, tentu orang untuk ke wahana kan sekarang lagi di shutdown ya, lagi nol lah kurang lebih gitu. Nah, cenderungnya nanti akan di slide berikutnya akan kelihatan itu berubah. Orang yang dulunya biasa walk-in gitu ya, datang langsung beli tiket, itu otomatis mereka sekarang harus lewat online, dan itu peningkatannya nanti akan beda lah, signifikan. Oke, di sini kita juga bisa lihat ternyata orang itu datang ke tempat wisata itu paling banyak di hari Minggu, kedua di hari Sabtu, dan ketiga di hari Rabu. Kenapa Rabu? Bukan Jumat gitu ya, padahal di tempat wisata itu biasanya hari Jumat itu harganya paling murah dibandingin hari Senin ataupun hari Sabtu dan Minggu gitu ya. Nah, ini juga jadi big question juga gitu lah. Artinya dari sini kita bisa melihat nih, oh ternyata ada tren-tren tertentu gitu. Kenapa orang lebih suka kalau liburan itu dari Rabu, mungkin kalau Senin Selasa terlalu hektik, Kamis, Jumat, mungkin dia udah ada jadwal tempat lain, dan sebagainya. Data-data analisis seperti itulah yang mungkin kita bisa gali lebih dalam gitu ya. Nah, di wahana sendiri kita juga bisa melihat bahwa ternyata, nah ini tadi yang saya cerita tadi ya, ini data yang saya berikan ini data tahun lalu di Stand of Time, di mana ini dari mana sih sebenarnya sumber pemasukan wahana misalkan gitu ya. Ini kita ambil contoh dari salah satu wahana klien saya gitu ya. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa ada yang 60% konsumen mereka itu datang melalui datang. Bahkan kita juga punya klien itu yang 95% itu datangnya lewat walk-in gitu loh. Sama sekali nggak lewat agent, sama sekali nggak lewat online, karena mereka udah pede. Oh, saya nggak perlu promosi, saya udah orang pada datang gitu ke tempat saya. Tapi ada juga tempat-tempat yang mereka mungkin jauh, mungkin mereka aksesnya kurang, mereka harus kerja dua arah gitu. Tapi untuk mengetahui siapa mereka, dari mana mereka datang, itu udah kita dapatkan gitu. Ternyata ada yang 60% itu datang melalui walk-in, ada yang 30% itu datang melalui reseller. Nah, ini uniknya, mungkin kita udah dengar ya selama ini ya, ada OTA tertentu yang mereka promosi di sana-sini. Ternyata kontribusi mereka terhadap tempat wisata, di salah satu tempat wisata, itu ternyata nggak besar. Itu mungkin hanya sekitar, kalau di data saya itu, untuk salah satu wahana itu hanya sekitar di bawah 10% lah, kurang lebih gitu. Justru yang lebih banyak itu, yang membawa market lebih banyak itu ada travel agent atau event organizer yang mereka udah punya market. Contoh misalkan event organizer A gitu. Oh, mereka ternyata selama ini udah punya market sekolah atau mungkin perusahaan-perusahaan yang itu sekali datang ke wahana itu bisa 10.000 orang, bisa 5.000 orang. Beda dengan yang online travel agent yang mungkin istilahnya ketengan gitu ya, 1, 2, 3, memang secara kuantitatif dia gede. Bisa sampai puluhan ribu atau jutaan. Tapi kalau digabungin in total, OTA itu ternyata hanya menyumbang top 5 atau di urutan keempat atau kelima dari pendapatan revenue suatu wahana gitu. Ternyata mereka nomor 1 dari walk-in, dan mostly second revenue-nya itu didapat dari offline travel agent.
Tinggal bagaimana nanti dari sisi kami Liburania, kami juga udah bekerja sama dengan beberapa travel agent dan juga asosiasi, itu mereka kita bikin digitalize. Jadi bagaimana travel agent sekarang itu mereka tidak lagi offline jualan, udah pakai sistem semua online. Jadi connect ke wahana pun itu juga udah pakai online. Jadi wahana itu sekarang centralized. Apalagi sekarang di musim pandemi ini kan mereka sudah membatasi hanya 50% saja orang yang boleh masuk ke wahana. Jadi otomatis wahana mau nggak mau mereka harus punya namanya sistem capacity management. Capacity management ini tidak hanya berbicara mengenai orang yang datang, tapi bicara juga bagaimana pemesanan tiket mereka melalui segala macam channel penjualan itu tidak bentrok. Sehingga ketika ada yang pesan lewat OTA, ada yang lewat travel agent, ada yang lewat IO, ada yang lewat walk-in, itu semua bisa terintegrasikan ke dalam satu sistem. Seperti itu. Jadi bisa membatasi kunjungan wisatawannya gitu ya. Nah, ditambah lagi ini data terakhir mungkin dari saya. Di sini kita juga bisa melihat sejauh mana sih, di bulan-bulan apa sih sebenarnya mereka itu berkontribusi si 30%-nya ini, reseller ini ternyata menurut data yang kita ambil dalam certain of time gitu ya, ternyata itu kurang lebih di bulan Desember dan juga di bulan April. Pokoknya yang ada ber itu September, Oktober, November, Desember, itu biasanya tinggi. Sama ternyata yang kita lihat juga pemesanan paling tinggi untuk peserta grup kita sebutnya gitu ya, itu terjadi di 1 bulan atau 2 bulan maksimal itu sebelum puasa. Jadi kelihatan tuh kriterianya tuh. Jadi kalau sebulan sebelum puasa atau 2 bulan sebelum puasa tuh orang berbondong-bondong tuh liburan gitu ya sebelum bulan puasa. Nanti di bulan puasanya itu sama sekali sepi gitu kalau tempat wisata gitu. Nanti mulai lagi sekitar habis puasa atau pas lagi lebaran itu mulai rame lagi. Nanti ada sepinya lagi. Jadi istilahnya tuh kalau setelah kami pelajari itu di tempat wisata itu ada musim-musimnya kayak musim durian gitu ya. Jadi kalau tempat wisata itu Senin sampai Juni itu musimnya sekolah gitu. Sekolah yang datang. Nanti dari bulan Agustus, September sampai Desember itu musimnya musimnya perusahaan gitu. Oke, mungkin dari saya itu aja, Mbak Moderator, mengenai analisa sistem Liburania ya terhadap salah satu klien kita di dunia tempat wisata. Mungkin saya balikin lagi ke moderator, kira-kira ada yang mau nanya atau apa? Oke, baik, terima kasih banyak Pak Wawan. Mungkin saya ingin mereview sedikit nih Pak. Jadi dari Bapak kita dapat mengetahui bahwa data-data analisis yang dapat dari tempat wisata itu ada 6. Yang pertama itu waktu dan jam pemesanan. Kemudian yang kedua itu dari hari yang paling banyak dipesan. Kemudian dari provider telepon, hari kedatangan, sumber pemesanan, dan juga bulan apa kebanyakan para pemesan. Pak Wawan, pergi. Dari teman-teman nih para peserta yang ingin bertanya, saya ingatkan lagi bisa diketik di kolom public chat, dan untuk yang di YouTube bisa diketik di kolom komentar. Oke. Baik Pak Wawan, apakah sudah siap untuk sesi tanya jawab? Ya boleh Mbak, silakan. Oke, baik Pak. Jadi ada Pak pertanyaan nih Pak dari Iqbal Al-Hidayah. Bagaimana cara meningkatkan pengunjung wisata di era new normal? Apakah suatu saat akan ada potensi wisata hanya dengan via virtual? Bagaimana pendapat Pak Wawan? Silahkan. Oke, ini agak menarik ya. Jadi teman-teman kami sendiri di teman-teman pariwisata itu ada beberapa travel agent yang mereka justru sekarang udah mulai bikin virtual tourism gitu. Artinya kayak ke Jogja gitu ya, kayak ke Bandung. Jadi kita nggak perlu datang ke Bandung, Jogja, bikin cuma bayar 50.000, nanti dijelasin by virtual. Cuma ya itu mungkin punya sensasi yang beda-beda lah ya.
Mungkin ada yang suka atau enggak. Cuma kalau ngelihat tren ke depan, yang tadi saya ceritakan tadi ya, bahwa selama setahun ke depan ini orang, jadi gini, kemarin saya sempat ikut seminar gitu ya, bagaimana tren pariwisata ke depan, itu dalam waktu 1 tahun ke depan, itu orang nggak akan keluar negeri. Secara masif ya, artinya nggak akan beda lah sama tahun kemarin sebelum masif. Artinya orang, pertama kenapa orang nggak keluar negeri, pertama mereka nggak bisa keluar negeri karena pertama di negaranya yang akan dikunjungi juga kemungkinan akan ditolak. Mereka lagi tidak menerima kunjungan wisatawan. Kedua, mereka concern masalah COVID yang belum selesai, gitu. Nah, jadi otomatis yang akan lebih berkembang ini dalam waktu setahun ke depan mungkin industri pariwisata domestik, atau kalaupun luar negeri itu masih Asia dulu, seperti itu, kayak Malaysia, mungkin Thailand, masih lokal. Mungkin kalau yang ke Eropa atau yang ke Amerika mungkin akan drop banget tahun ini gitu. Nah, otomatis mau nggak mau tempat wisata yang ada di domestik itu harus berubah gitu ya. Berubah dalam arti apa? Bagaimana kita menyajikan experience yang berbeda. Contohnya saat ini kami di Liburannia sedang mencoba mendigitalisasi suatu tempat wisata, lebih ke bukan hanya sekedar teknologi aja gitu ya, lebih digital tanpa uang kertas, jadi sama sekali di sana udah paperless. Tapi juga dari sisi experience-nya ketika mereka datang, bahkan sebelum mereka datang, mulai dari mereka booking, mulai dari mereka sebelum datang, setelah mereka datang, experience apa yang coba kita memberikan melalui teknologi seperti itu. Nah, itu kita lagi kembangin saat ini. Mungkin dalam waktu 3 bulan ke depan, nanti mungkin saya akan share gitu ya, di tempatnya di mana gitu. Nah, jadi kalau ditanya apakah potensi, masih sangat potensi. Karena saat ini orang nggak bisa kemana-mana. Selain mereka ke tempat wisata, keluar negeri nggak bisa, mungkin keluar kota, tapi kalau keluar kota kan ujung-ujungnya apa? Ya ke tempat wisata juga gitu ya. Kalau saya ke Jogja, pasti saya akan mengunjungi Candi Borobudur. Kalau saya ke Bali, mungkin saya akan sambil main di Waterboom Bali, mungkin juga ke pantai gitu. Akan prospek, tapi tentu karena ada protokol kesehatan, tentu akan dibatasi. Contoh misalkan tadi hanya 50% aja gitu ya. Nah, itu penting juga kenapa di sini data analisis itu berjalan. Karena tadi saya cerita, ketika dulu wahana itu istilahnya mereka yang tempat wisata bisa dibilang mau berapa aja masuk, pasti masuk. Beda sama airline sama hotel. Kalau udah full di hari itu, full. Kalau wisata dulu, kalau udah full, kalau mau masuk 1.000, masuk aja tuh. Jadi mereka nggak pernah nolak namanya pengunjung. Tapi dengan gara-gara COVID ini gitu ya, itu akan berubah. Jadi tempat wisata pun juga mereka mau nggak mau butuh data, butuh sistem yang bisa melihat selama ini sudah banyak nggak pengunjung kita gitu ya. Udah full belum di hari ini. Nah, itulah perlu namanya analisis data yang dikumpulkan ke dalam satu sistem. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Wawan, terima kasih atas jawabannya. Pak, ini ada lagi pertanyaan, boleh Pak, dari para peserta kita yang live di YouTube? Oke. Oke, jadi dari Ibu Arianti Kristantini bertanya, Pak, aplikasi yang digunakan untuk mengolah data science itu apakah buat sendiri atau sudah jadi, Pak? Oh enggak, kalau itu kita buat sendiri. Jadi ya kita memang growing ya. Artinya dulu, tadi mungkin jadi Pak Oktav juga cerita, salah satu yang kita juga kerjasamakan dengan bisa.ai lebih ke nanti ke depannya lebih ke IoT itu sendiri gitu ya, artificial intelligence. Jadi bagaimana dengan data-data yang kami punya selama 4 tahun kita bergerak, itu bagaimana itu bisa melahirkan suatu insight-insight yang membantu wahana dan juga membantu konsumen meningkatkan experience mereka dari sisi konsumen. Kalau dari sisi tempat wisata ataupun hotel dan sebagainya, mereka punya strategi-strategi bagaimana meningkatkan penjualan mereka. Seperti itu sih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Wawan. Pak Wawan, ini karena menarik sekali ya materinya, jadi banyak sekali yang bertanya. Mungkin dari Pak Wawan ingin menjawab berapa pertanyaan lagi? Boleh, nggak masalah. Oke, Pak. Jadi mungkin saya batasin 2 lagi ya, Pak. Oke. Nah, untuk Ya. Ibu Bunga Karisa Laras Kemala, ini kan pertanyaannya hampir mirip sama yang sebelumnya. Jadi
tadi sudah dijawab juga sama Bapaknya mengenai analisa future trends di kondisi pandemi seperti ini. Oke, jadi saya lanjut aja ke pertanyaan dari Abdul Rahman Putra. Pak, ingin bertanya nih, bagaimana cara Liburania mengconnecting flight di Liburania? Apakah menggunakan API dan scraping? Bisa dijawab, Pak Wawan? Ya, jadi ini ilmu balik saya 5, 6, 7 tahun lalu tuh. Karena dulu saya kerja di Saber gitu ya, di Abacus. Itu bisa dibilang hampir, sekarang mereka menguasai sekitar 60% market share travel agent yang ada di Indonesia. Jadi sebut aja tiket.com, Traveloka, itu untuk ngambil flight-nya ke luar negeri, itu mereka menggunakan Saber gitu ya. Ada 3 sih di dunia ini pemainnya, ada Saber, ada Galileo, ada Medius. Tinggal tergantung. Sama-sama mereka memberikan API. Nah, dari kami sendiri, kami tetap menggunakan API gitu ya, karena itu yang paling simpel dan paling secure. Karena kalau kita pakai metode scraping, itu agak riskinya kalau nanti, karena scraping itu kan metodenya kayak ngambil gitu ya, ngambil di sana, munculin di sini gitu. Takutnya di sana berubah, kita belum berubah codingnya gitu ya, atau scriptnya, nanti di tampilan kita jadi ngaco. Cuman kalau API itu kan dia lebih secure, karena secara dia hanya mengcapture apa istilahnya codingnya lah. Jadi kalau di sana berubah, kita aman gitu. Tetap pakai API Mbak, di kita Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Wawan. Jadi menggunakan API ya Pak? Iya. Oke, selanjutnya Pak, pertanyaan terakhir nih dari Ibu Najima Az-Zahra. Mungkin pertanyaannya sama kayak seperti saya atau orang awam lainnya. Jadi basic knowledge dan basic skill apa yang wajib dimiliki jika ingin memulai mendalami data analysis industri pariwisata? Pak, bisa dijawab? Oke, sebenarnya data analisis ini bisa dipakai buat apa aja gitu ya. Yang penting kalau menurut saya tergantung kebutuhan. Artinya gini, kalau memang ibu itu orang travel gitu ya, orang pariwisata gitu ya, ilmu analisis itu gampang. Ilmu analisis itu mulai yang dari basic sampai yang rumit bisa. Yang tadi saya berikan itu sebenarnya basic banget. Bagaimana mengcapture data pengunjung, bagaimana melihat provider yang mereka gunakan itu sangat basic. Artinya ibu bisa mengambil data mentah gitu ya, data dari Excel gitu ya, bisa sesimpel tinggal dipecah. Artinya saya mau ngambil nomor teleponnya aja dengan metode Excel pakai rumus-rumus gitu ya. Atau juga bisa yang lebih canggih lagi nanti pakai AI. Tapi kan itu ada takaran ilmunya gitu ya. Jadi yang penting kalau ibu memang berbisnis di bidang tourism gitu, pakai data yang paling simpel dulu aja, data mentah gitu ya, nggak perlu data yang paling rumit, olah dulu aja data yang ada pakai Excel gitu. Nanti kalau udah advance baru boleh pakai tools-tools yang lain, contohnya kayak pakai solusi yang ada di bisa.ai gitu. Bagaimana mereka punya artificial intelligence yang bisa menghubungkan antara data-data yang ada menjadi data baru lagi gitu. Jadi bisa mengkonklusikan sendiri tanpa kita yang mengkonklusikan seperti itu. Itu sangat simpel, sangat mudah sekali. Dicoba aja Bu, menggunakan data yang ada, data mentah. Oke Pak Wawan, terima kasih. Ya, oke. Jadi karena kita sudah di penghujung acara, untuk para peserta bisa diaktifkan webcamnya. Kita akan ada sesi foto bersama ya Pak Wawan dan Pak Oktav. Oh gitu ya, oke. Oke, untuk para peserta silakan dibuka webcamnya. Nah, sambil menunggu para peserta membuka webcamnya, saya akan memberikan informasi mengenai event-event Bisa AI yang akan ada di hari-hari selanjutnya, yaitu di hari besok jam 7 akan ada talk show ke-7 mengenai success story of Kodepolitan Muhammad Singgih. Kemudian pada jam 7.30 ada juga tentang seminar healthcare yang kedua mengenai fisioterapi olahraga dan artificial intelligence. Dan untuk hari Kamis jam 3:30 akan ada roundtable Bisa AI Special Edition 06 yang bertemakan main event Data Science Essential with Nabi Ibrahim Bawazir. Dan di hari Kamis juga jam 1 siang akan ada healthcare seminar
mengenai healthcare application and analysis with ConsulDoc application. Jadi teman-teman yang tertarik, jangan lupa untuk update terus di Instagram Bisa AI dan juga di channel YouTube Bisa AI maupun channel YouTube Bisa Tampil. Oke, kepada para peserta ditunggu untuk membuka webcamnya. Kita akan ada sesi foto bersama. Baik, para peserta yang lain bisa tolong dibuka webcamnya. Kita akan ada sesi foto bersama. Jarang-jarang ya kita bisa bisa ngobrol langsung dengan Pak Wawan. Terima kasih banyak Pak Wawan atas waktunya. Yang lain, para peserta lain bisa dibuka webcamnya. Kita akan ada sesi. Mungkin saya ingin menyapa untuk para peserta yang live di YouTube. Terima kasih banyak juga telah hadir dan mendengarkan sesi seminar kali ini, meskipun live secara YouTube. Dan untuk para peserta yang hadir di Bisa Tampil, terima kasih banyak juga telah hadir di seminar kali ini. Dan bisa dibuka webcamnya untuk sesi foto. Oke, jadi ternyata banyak yang nggak bisa buka webcamnya ya. Mungkin bisa di-refresh dulu yang para peserta yang ingin membuka webcamnya, karena tadi emang kita lock untuk agar acara berjalan dengan lancar, kita lock terlebih dahulu. Nah, sekarang kita sudah unlock sehingga para peserta bisa membuka webcamnya. Silahkan. Dan untuk para peserta yang ingin share webcam, mungkin apabila koneksinya kurang bagus, bisa diubah kualitinya. Jadi kualitinya itu ada 3 macam, ada 4 macam, high, low, medium. Jadi kalau misalkan koneksinya kira-kira kurang bagus, pilih aja yang low, tetap kelihatan kok, oke? Tunggu ya. Ya bisa di refresh atau reload aja nggak? Malu.
Oke, mungkin kepada para peserta terima kasih banyak yang mungkin tidak bisa webcamnya tidak apa-apa. Mungkin ada saran sih dari aku, mungkin di bagian URL-nya itu sebelah kiri itu ada gambar gembok. Nah, nanti bisa dicek apakah kamera kalian itu allowed atau apa di block gitu. Saran dari saya. Oke, terima kasih banyak semuanya yang telah hadir pada seminar kali ini. Saya tutup dan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih banyak Pak Wawan.